ya 2, 3, 4 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan, kemudian aku jual dan hasilnya itu bisa 2 kali lipat teman-teman, bisa 2 kali lipat dari harga yang awal aku beli teman-teman, tanpa konsentrat. Nah, yang perlu aku tekankan, tanpa konsentrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta ternak semua ya, para peternak muda, peternak dewasa, dan para calon-calon peternak yang memang masih mau belajar beternak dan bingung masih cari konsep beternak itu seperti apa. Ini aku ada satu konsep beternak yang memang sudah aku jalani teman-teman ya. Aku beberapa kali nyoba, ternyata hasilnya sangat luar biasa teman-teman ya, sangat luar biasa. Dan itu biasanya aku gunakan kalau aku lagi punya uang yang nggak kepake ya, sekitar ya sedikit-sedikit lah teman-teman ya, aku cari kemudian ya 2, 3, 4 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan, kemudian aku jual dan hasilnya itu bisa 2 kali lipat teman-teman, bisa 2 kali lipat dari harga yang awal aku beli teman-teman, tanpa konsentrat. Nah, yang perlu aku tekankan, tanpa konsentrat, full hijauan aku teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita di perkebunan kan kita harus cari ini ya, cari bakalan yang harus sesuai dengan spek. Kalau bakalan jelek juga hasilnya nggak sesuai kan teman-teman. Terus kalau yang pakan juga kita harus konsentrat teman-teman. Kalau penggemukan pakai hijauan itu lama teman-teman, lama, dan juga maintenance juga agak sedikit sulit teman-teman ya, karena memang nutrisinya tidak bisa kita hitung, dan penyakit atau cacing yang ada di rumput itu kita juga tidak tahu, jadi harus rutin ngasih obat cacing. Tapi kalau kita main dengan konsep breeding yang fast seperti yang saya bilang tadi teman-teman, itu akan sangat mudah teman-teman. Tanpa perlu menggunakan konsentrat, teman-teman pasti bisa. Teman-teman pasti akan bisa, dan saya yakin pasti menghasilkan. Pokok domba itu dikasih makan sampai kenyang aja teman-teman tiap hari. Wes sudah 3, 4 sampai 5 bulan itu pasti teman-teman minimal ya, minimal itu pasti bisa untung sekitar ya 50% dari harga ternak awal ya, 50% dari harga ternak awal teman-teman beli, tanpa teman-teman keluar lagi modal. Tapi balik lagi teman-temannya, kalau misalnya teman-teman itu memang sudah apes atau ada domba mati atau ada penyakit apa itu, itu kan di luar prediksi kita teman-teman, itu kembali lagi kepada rezeki teman-teman ya. Kadang kalau rezeki ini modal kita bisa habis, itu karena memang sudah belum rezeki. Tapi kalau kita sudah direzekikan teman-teman, modal yang awalnya 1 juta bisa jadi 3 juta teman-teman, atau bisa jadi 4 juta teman-teman. Itu memang sudah yang namanya rezeki, itu kita sudah di luar kuasa kita ya, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar ikhtiar teman-teman, dalam hal ini teman-teman harus benar-benar ikhtiar, berdoa, dan menyayangi apa yang kita pelihara, karena yang kita pelihara adalah makhluk Allah. Jadi kita harus menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, itu teman-teman. Jadi gini teman-teman, cara beternak domba yang gampang ya, yang gampang dan mudah menghasilkan dengan cepat. Kalau yang saya lakukan ini teman-teman di sini ya, kalau saya punya uang pengen ternak cepat, itu biasanya saya beli indukan atau babon yang hamil teman-teman, yang hamil tua, misalnya hamil 3 bulan atau 4 bulan gitu teman-teman, kisaran yang sudah hamil segitu, kemudian saya beli. Kalau di sini harganya sih antara 1.500.000 sampai dengan 1.700.000 teman-teman kalau babon. Tapi kalau doro itu kisaran antara 1.300.000 sampai 1.500.000. Anggaplah kita modalnya 1.600.000 lah teman-teman. Rata-ratanya segitu teman-teman modalnya kita. Dan itu 2 bulan atau 3 bulan lagi itu pasti beranak teman-teman. 2 atau 3 bulan lagi, ada yang 1 bulan sudah beranak, ada yang kita pelihara 3 minggu sudah beranak teman-teman, kalau itu memang hamil tua teman-teman. Dan pakan itu tidak perlu konsentrat, cuman full hijauan aja teman-teman ya. Dan itu teman-teman ya, setelah nanti cempenya itu umur 3 bulan atau 2 bulan 3 bulan, itu silahkan teman-teman jual indukan sama cempenya, dan pasti harganya 2 kali lipat teman-teman. Minimal itu 70% lah dari harga awal teman-teman beli, misalnya itu 1.600.000 teman-teman ya, itu teman-teman bisa jual di angka 2.500.000 atau bahkan di angka 2.700.000 teman-teman. Pokok intinya kalau anak satu itu paling murah di angka di sini ya teman-teman, 2 jutaan teman-teman. Kalau anak satu apalagi jantan, kalau anak 2 di atas 2 juta, 2,5 juta, ada yang 3 juta lebih teman-teman.
Nah, ini teman-teman kenapa saya bisa menentukan konsep seperti itu, karena pertama itu sudah pengalaman teman-teman, sudah pengalaman saya secara pribadi dan saya melakukan itu bukan cuma 1, 2 kali teman-teman. Sudah sering kalau saya punya uang nganggur dan saya lagi iseng, jadi saya coba trial-trial teman-teman terkait dengan hal itu. Dan ini teman-teman ada saya kasihkan beberapa contoh ya teman-teman. Teman-teman yang paling gampang itu menjualnya di online aja teman-teman, di Facebook, karena di sana marketnya sangat luas dan juga pembelinya itu banyak, kita bisa langsung ketemu dengan tawar-menawar dengan pembeli atau pedagang di sana teman-teman. Ini saya kasihkan beberapa contoh teman-teman, beberapa contoh yang memang itu di Facebook teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Nah, ini Korpi Budu asli. Berarti ini artinya babon anak, teman-teman. Babon anak, harga 2,5 juta. Cepet-cepetan WA langsung ada. Ini lokasinya di Bondowoso ya, teman-teman. Grup jual beli Facebook kambing domba Bondowoso, teman-teman. Nah, ini ada lagi nih, teman-teman. Nah, babon bawa anak baru poin 2 pasang. Nah, ini teman-teman harganya berapa? Nah, ini harganya 2.500.000 teman-teman, di kolom komentar nih harganya 2.500.000 teman-teman. Ada lagi nih teman-teman, satu lagi teman-teman contohnya. Nah, ini sama tetap jual beli kambing termurah Bondowoso teman-teman, babon anak jantan 2 ekor 2.350.000 saja, murah. Nah, kan teman-teman harganya segitu teman-teman. Dan ini harga lokal ya teman-teman. Ini harga kambing domba lokal, bukan kambing domba yang crossingan teman-teman. Beda lagi kalau domba crossingan. Jadi kalau misalnya kita beli itu dengan harga yang tadi 1.600.000 kan lumayan teman-teman, kita dapat penghasilannya tuh lumayan teman-teman. Balik lagi ya ke rezeki tadi teman-teman, kalau beranak satu otomatis kan pasti ya harganya paling enggak 2 juta atau 1.900.000 gitu teman-teman. Dan kalau babon itu kan ya persentase untuk beranak 2 ekor lebih besar dibandingkan doro teman-teman, makanya saya sarankan babon teman-teman. Kalau doro kan memang harganya lebih murah, tapi kan dia anaknya cuma satu rata-rata teman-teman. Oke gitu aja. Itu teman-teman ya konsep salah satu contoh. Ini teman-teman salah satu contoh grup jual beli yang ada di kota saya teman-teman, dan saya sepilkan juga harganya teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman bisa berbeda, tapi intinya konsepnya seperti itu teman-teman, supaya teman-teman bisa menghasilkan cepat teman-teman ya dalam beternak kambing domba dengan sistem breeding tapi yang fast breeding teman-teman. Harga itu teman-teman, harga di sana itu kan anggaplah kita acuannya itu teman-teman, bisa paling enggak sparenya selisih harga 200-300 ribu lah teman-teman, kurang dari itu setelah penawaran teman-teman. Jadi kan kalau kita beli harga domba itu 1.600.000 rata-rata teman-teman, jadi kan kita bisa jual dengan harga di atas 2 juta teman-teman, di atas 2 juta atau 2.300.000 kan lumayan teman-teman ya, bisa dibilang lumayan teman-teman, hasilnya cepat gitu kan tanpa kita harus menggunakan konsentrat. Nah, kenapa saya lebih suka dengan sistem breeding yang seperti ini teman-teman, karena menurut saya itu lebih mudah dan lebih efisien tanpa kita harus belajar banyak tentang nutrisi, dengan kita juga tidak perlu belajar banyak cara membuat pakan, pengeringan pakan, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman populasinya sudah di atas 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, teman-teman mau untuk belajar dengan pakan-pakan silase fermentasi, itu malah saya dukung, karena memang sulit teman-teman, susah kalau kita harus mencari hijauan tiap hari dengan domba populasi yang sudah di atas 10 ekor. Seekor itu akan sedikit susah teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang mau mencoba untuk hal-hal yang konsep-konsep yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, yang terakhir ini adalah konsep tentang breeding yang fast breeding itu teman-teman, atau breeding cepat teman-teman, silahkan dicoba deh 1-2 ekor aja teman-teman, jangan banyak-banyak, silahkan dicoba 1-2 ekor untuk iseng-isengan. Kalau memang sudah iseng-isengannya itu menghasilkan teman-teman, ya silahkan, nggak apa-apa, nambah nggak apa-apa, itu bebas lah teman-teman, keputusan semua ada di tangan teman-teman. Saya di sini hanya untuk pengen membagikan pengalaman dan ilmu, serta ya ilmu sedikit-sedikit lah teman-teman sama pengalaman saya yang ada di sini. Kebetulan di channel ini memang saya fokuskan untuk ternak domba teman-teman, sapi, karena saya sudah tidak begitu aktif ya teman-teman. Bukan trauma sih, cuman lagi males aja teman-teman. Kemarin itu ya terkendala masalah PMK teman-teman. Pas PMK saya sudah jalan 2-3 tahun ya, sudah lumayan lah hasilnya sapi itu, jadi terkendala PMK. Ada kematian juga teman-teman, ruginya sampai puluhan juta.
jadi masih belum siap lagi teman-teman untuk rugi hal seperti itu. Jadi saya beralih ke domba sama pertanian sekarang teman-teman, tanam cabai. Jadi kalau domba ini saya berpikirnya kalau mati satu ya paling nggak ruginya berapa, 1,5 juta sampai 2 juta. Tapi kalau sapi kan ruginya sampai puluhan juta teman-teman, bisa dapat 10 ekor sampai 15 ekor kambing, domba teman-teman kalau sapi. Dan pakan juga kalau sapi saya memang banyak beli konsentrat, jujur saya beli konsentrat kalau sapi. Kalau kambing, domba saya nggak pakai konsentrat sama sekali teman-teman. Nah kebetulan baru-baru ini aja saya buat silase lagi buat pakan ini, karena memang saya pakai jungle jagung nggak ada nutrisinya, jadi saya kasihkan dengan beberapa jenis ramban sama jagung giling teman-teman. Kebetulan di sini lagi panen raya jagung giling, jadi jagung itu murah, jadi saya giling sendiri. Itu untuk nambah nilai karbohidrat dan proteinnya teman-teman. Kalau protein sebenarnya saya sudah dapat dari ramban-rambanan, dan seratnya saya sudah dapat dari hijauan rumput teman-teman. Jadi jungle itu saya fungsinya untuk nambah serat sama nambah bahan kering aja sih teman-teman, untuk meningkatkan bahan kering. Dan karena serat itu jungle jagung itu susah dicerna, butuh energi lebih untuk dicerna, makanya saya tambahkan jagung teman-teman. Per 100 kilo saya tambahkan 10 kilo jagung giling. Jadi untuk menambah energi ternak dalam mengolah itu teman-teman, mengolah jungle tadi teman-teman, agar dia tidak kurus nantinya teman-teman, atau tidak ada masalah di pencernaannya. Jadi kalau kita kasih mereka makanan keras, kita juga harus kasih mereka karbohidrat yang lebih untuk mereka bisa mengolah makanan yang ada di dalam perutnya ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman balik lagi, kalau teman-teman breeding, ya saya sarankan pakailah pakan-pakan yang murah yang ada di sekitar teman-teman semua. Jangan terpaku dengan konsentrat dulu kalau populasi masih sedikit. Tapi kalau populasi sudah banyak, teman-teman sudah tidak mampu, silahkan. Saya malah akan anjurkan teman-teman pakai konsentrat yang paling bagus teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time.